Editorial Media Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulsel. Ketika pemerintah minta dipercaya. Editorial Minggu, tanggal 26 April tahun 2026. Ada ritual yang berulang setiap kali rupiah jatuh. Pejabat datang ke podium. Mikrofon dinyalakan. Dan kata-kata yang sama pun mengalir. Faktor eksternal. Fundamental kuat. Situasi terkendali. Pekan ini, ritual itu kembali dijalankan ketika rupiah menyentuh Rp17.302 per dolar AS pada Kamis, tanggal 23 April berada pada salah satu level terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Bank Indonesia segera menyebut ketegangan geopolitik di Timur Tengah sebagai biang keladi. Bukan kebijakan, bukan pengelolaan, badai datang dari luar, katanya, dan kita hanya perlu bersabar. Masalahnya, pasar tidak suka kesabaran tanpa transparansi. Bank Indonesia memang telah menahan suku bunga acuan di level 4,75% selama 7 bulan berturut-turut, sambil memperketat intervensi di pasar valuta asing. Namun tekanan terus berdatangan. Dan yang membuat pasar cemas bukan hanya guncangan eksternal, melainkan sinyal-sinyal domestik yang sudah lama menumpuk, ketidakpastian fiskal, beban program populis beranggaran raksasa, serta kebijakan yang tidak cukup konsisten untuk menenangkan investor. Ketika pemerintah berkata semuanya masih terkendali, pasar balik bertanya, jika benar aman, mengapa tekanan begitu dalam dan berkepanjangan? Dua alarm dari luar sebelum rupiah mencapai titik nadir. Dua lembaga pemeringkat internasional sudah menyalakan sirene. Moody's menurunkan outlook utang Indonesia pada tanggal 5 Februari tahun 2026. Sebulan kemudian, tanggal 4 Maret Fitch Ratings mengikuti. Outlook peringkat kredit Indonesia direvisi dari stabil menjadi negatif. Peringkat BBB memang dipertahankan, tetapi arah perjalanannya jelas terbaca. Fitch menyebut revisi ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran terhadap terkikisnya konsistensi serta kredibilitas bauran kebijakan Indonesia, di tengah meningkatnya sentralisasi kewenangan pengambilan keputusan. Kalimat itu bukan bahasa teknis yang dingin. Itu adalah bahasa diplomatik untuk sebuah tuduhan serius, bahwa kepercayaan internasional mulai goyah. Fitch memang membuka ruang bahwa Indonesia bisa melampaui batas defisit 3% tanpa langsung kehilangan peringkat, asal pemerintah mampu berkomunikasi dengan jelas kepada pasar disertai komitmen konsolidasi fiskal ke depan. Secara teknis, itu mungkin terdengar melegakan. Secara psikologis pasar, itu adalah peringatan bersyarat. Kami masih percaya. Tapi jangan uji kesabaran kami terlalu jauh. Proyeksi dasar defisit Fitch untuk 2026 berada di kisaran 2,9% dari PDB. Ini lebih tinggi dari target pemerintah sendiri sebesar 2,7%. Selisih angka kecil itu menyimpan makna yang lebih besar. Bahkan proyeksi konservatif pun sudah meragukan kesanggupan pemerintah menjaga janjinya sendiri. Yang diukur bukan besaran defisit semata. Yang diukur adalah kredibilitas. Makan bergizi. Uang menguap di tengah tekanan fiskal itu. Program makan bergizi gratis MBG, salah satu kebijakan politik paling ambisius Presiden Prabowo mulai memperlihatkan wajah yang berbeda dari kemasan moralnya. KPK mengidentifikasi 8 potensi risiko korupsi dalam program ini, seiring lonjakan anggaran yang mencolok, dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026. Dalam laporan Direktorat Monitoring KPK, lembaga itu menilai besarnya skala program dan peningkatan anggaran belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi tindak pidana korupsi. Kemudian muncul sebuah angka yang terasa seperti simbol. Badan Gizi Nasional (BGN) menganggarkan Rp5,7 miliar untuk pengadaan layanan video conference selama April hingga Desember tahun 2026. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, pengadaan itu merupakan sistem enterprise terpusat yang dibutuhkan untuk mendukung koordinasi ribuan pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah,
dengan kapasitas ribuan pengguna aktif dan puluhan ribu peserta dalam satu sesi. Penjelasan itu mungkin masuk akal secara teknis. Namun publik tetap mempertanyakan kewajaran anggaran sebesar itu. Karena transparansi mengenai struktur biaya pengadaan belum sepenuhnya dijelaskan secara terbuka. Dalam situasi fiskal yang sedang ketat, setiap rupiah belanja negara semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, bukan sekadar dijustifikasi atas nama urgensi program. Di negeri yang masih bergulat dengan stunting, pengangguran, dan ketimpangan pangan, angka 5,7 miliar rupiah untuk rapat virtual terasa seperti satire yang terlalu mahal untuk ditertawakan. Sistem yang longgar atas nama prioritas para ahli anti korupsi sudah lama memperingatkan pola ini. Korupsi paling berbahaya bukan lahir dari niat jahat yang kasar dan mudah dilihat, melainkan dari sistem yang sengaja dibuat longgar atas nama urgensi program prioritas. Ketika pengawasan dilemahkan, ketika regulasi belum matang, ketika kewenangan terlalu terpusat tanpa mekanisme koreksi yang efektif, maka program sosial yang paling mulia pun bisa berubah menjadi ladang rente. KPK menyatakan sedang memetakan celah risiko korupsi MBG setelah muncul isu dugaan penggelembungan harga bahan baku pangan untuk Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini bukan vonis. Ini adalah tanda bahaya yang dibunyikan oleh lembaga yang seharusnya menjadi garda terakhir pencegahan korupsi. Dan tanda bahaya itu berbunyi tepat di saat anggaran program ini melonjak lebih dari 2 kali lipat dalam setahun. Program rakyat tidak boleh menjadi tameng untuk pemborosan elit. Paradoks stabilitas. Ada paradoks yang sedang dimainkan oleh kekuasaan. Pemerintah ingin tampil kuat, optimistis, dan tenang. Namun pada saat yang sama, mereka meminta toleransi atas pelebaran defisit yang bahkan lembaga pemeringkat internasional sudah menghitung akan melampaui target sendiri. Mereka meminta pengertian atas pelemahan rupiah yang kini menyentuh salah satu level terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Dan mereka meminta kepercayaan atas program yang bahkan KPK pun menganggapnya rawan dengan 8 potensi risiko korupsi yang sudah terpetakan, belum termasuk yang belum terdeteksi. Stabilitas macam apa yang dibangun di atas permintaan untuk terus percaya tanpa transparansi? Bank Indonesia memang telah memperketat intervensi dan menyatakan cadangan devisa sekitar 148 miliar dolar AS masih memadai sebagai bantalan. Angka itu nyata, tetapi cadangan devisa tidak bisa membeli kepercayaan yang sudah terkikis. Pasar tidak percaya pada slogan. Rakyat tidak makan dari optimisme pejabat. Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar intervensi Bank Indonesia, bukan sekadar relaksasi fiskal, bukan sekadar penjelasan teknokratis yang disampaikan dalam konferensi pers yang sudah terlanjur terasa seperti pertunjukan. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk jujur, bahwa ekonomi sedang menghadapi tekanan yang serius, bahwa kebijakan fiskal harus diawasi dengan ketat dan terbuka, bahwa program prioritas tidak boleh kebal kritik hanya karena niatnya mulia. Sebab niat mulia tanpa pengawasan adalah undangan terbuka bagi yang ingin mencuri. Dan jika pemerintah gagal membedakan antara keberanian bersikap jujur dan pengingkaran terhadap kenyataan, yang akan runtuh bukan hanya nilai tukar rupiah melainkan legitimasi itu sendiri. Ketika kepercayaan runtuh, tidak ada cadangan devisa yang cukup untuk menyelamatkannya.